teman-teman saya kan banyak yang rumahnya daerah sana. Itu saya telusuri, ini saya tanya apa betul ada makam namanya Hari Mulyono. Tapi kebanyakan orang sana itu nggak tahu ya, ataupun mulutnya itu sudah ditutup ataupun kena intimidasi. Jadi orang sekitar yang Mbak kunjungi itu, lawean sekitar itu nggak tahu Nggak di mana tahu. makamnya. Iya. Dan ketika Mbak berkunjung ke lawean itu, satupun nggak ada informasi. Ya, nggak mau buka mulut istilahnya. Waduh. Nggak mau Itu buka bener mulut. nggak sih Mbak? Maksudnya bener sudah wafat? Wafat atau masih hidup gitu ya? Solo, nikah dengan orang Solo yang istri saya sekarang itu saat adik ipar saya masih kelas 1 SMA. Iya. Dan kebetulan satu kelas dengan Pak Jokowi. Mereka bersahabat akrab. Jadi saya kenal beliau sebelum beliau jadi presiden. Iya. Tapi setelah jadi presiden saya nggak pernah dekatkan. Orang hebat, apalah awak ini. Oke, ya. Ya, jadi mengenal sejak SMA. Iya, betul dia SMA. Jadi, betul Pak dia. Jokowi itu pernah ke rumah Pak Susno. Mertua Iya. sama Pak Susno tinggal di rumah mertua pada waktu mana Pak? ya, mereka kan bersahabat akrab ya dengan adik ipar ya, biasalah anak remaja kelas 1 zaman dulu lah. Iya. Kayak kita remaja-remaja lah bersahabat lah gitu. Nggak nyangka saya kalau dia jadi presiden gitu kan. Setelah jadi presiden ya jauh benar jarak sama awak ini. Ya. Apalah awak ini. Terus adik ipar Bapak melanjutkan kuliah kuliah sampai selesai. di mana Pak? Di apa namanya? Waktu itu mereka mau sama-sama UGM, akhirnya adik ipar saya pindah ke mana ini? IPB. IPB, Institut Pertanian Bogor. Good morning, selamat pagi. Kali ini berjumpa lagi bersama Rismon dan satu orang perempuan yang ditugaskan untuk mencari di mana dimakamkan ya Bapak almarhum Hari Mulyono, yaitu adik ipar Bapak Joko Widodo. Rismon bertanya kepada perempuan ini ya, bagaimana penemuan perempuan satu ini. Perempuan satu ini pun menjawab, dibilangnya sama Rismon ya, dibilang dia teman-teman saya banyak daerah sana. Saya telusuri betul. Saya tanya apa betul ada makam namanya Hari Mulyono. Tapi kebanyakan orang sana itu nggak tahu ya. Terus kata dia, ataupun mulutnya itu sudah ditutup, ataupun kena intimidasi. Kan kurang ajar ini perempuan. Kau fitnahan kau ini mudah-mudahan didengar kuasa hukum Bapak Joko Widodo. Ya, karena apa yang kau bilang ini nggak ada yang benar. Terus Rismon tanya, jadi orang sekitar Mbak kunjungi itu, lawean sekitar nggak tahu di mana makamnya. Ketika Mbak berkunjung ke lawean itu, satu pun nggak ada informasi. Perempuan ini bilang, nggak mau buka mulut istilahnya. Terus Rismon nyambung, maksudnya benar sudah wafat atau masih hidup gitu ya? Rismon ketawa. Mon, jangan kau main-main kan orang udah meninggal dunia, Mon. Ya, Mon, kalau kau mau cari ya makam dari adik ipar Bapak Joko Widodo, harusnya kau googling dulu. Baru si Benga ini kau suruh datang ke tempat ya yang sudah diletak di Google itu, Mon. Dia nyarinya di Laweyan. Sementara adik ipar Bapak Joko Widodo, Mon, tidak dikebumikan di Laweyan. Ya mana mungkin masyarakat Laweyan tahu di mana makam Bapak Hari Mulyono. Kau nyuruhnya perempuan sinting. Ya iyalah. Ya, perempuan yang hanya cuan. Bukan mencari kebenaran. Lagipun Mon, kau udah kelihatan batas. Kau kan bilang nih bahwasanya kau meminta perempuan ini untuk mencari makam Bapak Hari Mulyono itu karena kau dapat dari medsos ya, seolah-olah Bapak Joko Widodo memakai ijazah dari Bapak almarhum Hari Mulyono. Terus kau bilang kan, kau dapat kabar bahwasanya Bapak Hari Mulyono itu meninggalnya mendadak. Luar biasa perbuatan kau ini, Rismon. Gak ada ku tengok manusia separah kau ini. Orang yang sudah meninggal dunia pun masih kau gali-gali lagi. Rismon, sini biar ku kasih sama kau. Ya, Bapak Hari Mulyono itu, Rismon, kawan kuliah Pak Jokowi seangkatan. Ya, mereka setelah tamat dari UGM, mereka melamar pekerjaan di PT Kertas Scrap Aceh.
ada almarhum Hari Mulyono, Pronojiwo, sama Bapak Joko Widodo, dan mereka diterima bekerja di PT Kertas Scrap Aceh. Terus Rismon, ya, Bapak almarhum Hari Mulyono itu dia bukan meninggal mendadak, Mon. Dia meninggal karena sakit stroke yang sudah dia alami selama 1,5 tahun. Dia meninggal, Mon, di RSPAD Jakarta. Ya, habis itu dia dibawa ke rumah duka Jalan Pleret Raya, Banjarsari, Solo, dan kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Mundu, Kecamatan Gondeng Rejo, Karanganyar. Jadi kalau perempuan bengak ini Kosul cari di Lawengan, ya dia tanya sama masyarakat sana, otomatis masyarakat sana tidak tahu, bukan tutup mulut ataupun diintimidasi, dia salah tempat. Kalau mau nyari itu, ya kau tanya tetangga, ya kan, adik ipar almarhum Bapak Hari Mulyono di Jalan Pleret Raya, Banjarsari, Solo. Pasti tetangganya tahu. Kok bisa sih kalian ini memfitnah Pak Jokowi ini keterlaluan? Semua ini akan percaya dari berita hoax. Kan banyak tuh berita hoax, ya, yang menyatakan bahwasanya Pak Jokowi memakai ijazah Bapak Hari Mulyono. Padahal almarhum Hari Mulyono ini memang kawan Pak Jokowi, kuliah, satu angkatan, satu jurusan. Apa nggak luar biasa kau ini, Mon? Habis itu kau ketawa lagi, mempermainkan orang yang sudah meninggal dunia. Masih hidup apa sudah wafat ya? Terus kan meninggalnya mendadak. Gak kurang ajar kau itu. Orang yang sudah meninggal dunia kalian permainkan. Rismon, nih aku kasih tunjuk sama kau ya sekalian video dari Bapak Susno Duaji. Bapak Susno Duaji ini mengenal Pak Jokowi sewaktu Pak Jokowi masih SMA. Karena apa? Karena adik ipar dari Bapak Susno Duaji adalah kawan karib Bapak Joko Widodo. Pak Susno Duaji mengenal Pak Jokowi sewaktu Pak Jokowi masih dan Bapak Susno Duaji juga, ya Mon, tahu bahwasanya Pak Jokowi memang kuliah di UGM dan menamatkan kuliahnya di UGM karena Bapak Joko Widodo adalah kawan karib adik ipar Bapak Susno Duaji. Hanya kalian aja ini, isu ijazah Pak Jokowi ini ya kan, sebenarnya berita sampah yang sengaja digiring supaya ya masyarakat Indonesia ini terpecah belah. Bagi pembenci Pak Jokowi, ya mereka pikir ini isu ijazah palsu Pak Jokowi, ya benar. Dan ada lagi tuh sebagian ya pendukung si Anies bilang bahwasannya nanti isu ijazah Pak Jokowi ini harus dibikin asli. Kata dia banyak yang terlibat, KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU, habis itu UGM, habis itu nama bangsa Indonesia. Kan bengak cara berpikirnya. Sudah jelas-jelas Joko Widodo memang kuliah di UGM dan menamatkan kuliahnya di UGM. Ini lagi satu, ya. Kalian walaupun kalian membenci Bapak Joko Widodo kayak Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, kan mereka tahu Pak Jokowi memang benar kuliah di UGM. Kenapa mereka nggak buka suara? Seharusnya ya kalau mereka mau bersikap dewasa, membuang ego, ya mereka harus bersuara, menyatakan bahwasanya benar Pak Jokowi memang kuliahnya di UGM. Ya di Indonesia ini kalau seandainya elit-elit partai hanya karena kebencian, karena tidak sejalan, mendiamkan perkara seperti ini. Sebenarnya ini kalau malu ya, yang malu tuh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan yang mengusung Bapak Joko Widodo dari wali kota, gubernur, presiden. Kalau Pak Jokowi berijazah palsu, ya, yang disalahkan PDI Perjuangan. Kenapa dia mendukung orang yang ijazahnya palsu? Mau jadi apa negara Republik Indonesia ini kalau hanya mementingkan kepentingan pribadi, ya, mementingkan kepentingan partai, karena bermusuhan tidak sejalan lagi, lantas tidak berani bersuara kejujuran. Ini semua kan takut. Karena apa? Joko Widodo itu, ya, rakyat Indonesia banyak yang mencintainya, murni dari hati. Jadi mereka takut 2029
Kalau reputasi Joko Widodo tidak bisa mereka cemarkan sampai 2029, ya, semua apa yang didukung Bapak Joko Widodo ya pasti menang. Mereka takutkan itu. Itu sebenarnya. Ini hanya politik. Perempuan tak sekedar memasak di dapur, tapi juga bisa ikut ke medan tempur. Walaupun kodratnya tidak untuk itu, perempuan tetap bisa diandalkan. Ada banyak satria perempuan sejati, mereka lebih berani dari laki-laki. Emosi perempuan sering tak terkendali, namun mereka mampu berkompetisi. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter-muter, tak ciut menghadapi musuh negara, siap melawan hoaks penyebab huru hara. Kami dua perempuan Indonesia, satu dari Jakarta, satu dari Sumatera. Meski berbeda suku, kami satu jiwa, sama-sama mencintai Indonesia. Wahai bandit kreator bayaran, kami mengawasi kalian. Setiap kata, setiap kalimat kami catat, lalu kami patahkan berkeping-keping dengan data dan fakta. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter-muter, tak ciut menghadapi musuh negara, siap melawan hoaks penyebab huru hara. Kami dua perempuan YouTuber, narasi kami tak pernah muter